Aku sering banget kayak gitu, makanya itu berapa kali terjadi. Misalnya ada satu temen aku, dia gampang banget kesurupan, yang kesurupan nggak dikontrol gitu. Itu pernah di apartemen aku baru pulang, aku baru nyampe di lobi, aku keluar sama teman-teman aku. Terus ibu aku udah bilang, "Kak, kamu dari di bawah baca doa ya," gitu. Terus disuruh biasa ibu-ibu buang ludah ke sebelah kiri. Aku nggak ngerti itu ngaruh nggak sih, Om? Maaf, suruh buang ludah ke sebelah kiri katanya gitu. Terus kenapa emang? Udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku naik ke atas. Aduh, perasaan aku makin berat, kok ini aku makin berat gitu. Pas aku nyampe, aku ngerasa gede banget badan aku. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ngedorong aku buat nangis. Terus aku nangis, nangis. Dibacain doa apa segala macam, aku berhenti nangis. Tiba-tiba teman aku yang tadinya nggak apa-apa langsung ketawa-ketawa sambil nari-nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai. Dan kali ini saya bertemu dengan teman lama saya. Sudah tiga tahun. Jadi sebelum pandemi terakhir waktu itu, kita satu panggung di acara TV waktu itu, sebelum COVID. Dan teman-teman Sobat Javanika dan teman-teman obrolan santai pasti tidak asing dengan beliau ini, karena sudah warawiri menghiasi layar lebar. Siapakah beliau? Mbak Syifa Haju. Halo semuanya, senang sekali bisa ketemu lagi sama Mama. Setelah 3 tahun setelah lebih 3 tahun lebih, sebelum pandemi terakhir ketemunya. Iya, waktu itu kita bertemu di satu acara ya, yang dipandu Mas Tukul waktu itu. Iya, acaranya juga lumayan mistis ya. Dan waktu itu kita di studio dan dikosongkan itu, dikosongkan, tapi didatangkan teman-teman yang lain ya, Om Hao. penonton yang tidak kasat mata. Wah, itu pengalamannya luar biasa sih. Iya. Ini akhir-akhir ini kesibukannya apa, Mbak Syifa? Aku lagi kemarin baru selesai syuting sinetron, terus lagi mau promo film Catatan Si Boy juga. Itu aja sih paling kesibukannya. Iya, keluarga baik, sehat, terutama Alhamdulillah mama baik. Sehat. Iya, waktu itu terakhir ketemu habis acara ya? Iya, ketemu sama mama nemenin pembersihan. Iya, karena waktu itu memang yang saya rasakan kan tekanannya sangat luar biasa. Terus buka ini gambar-gambar juga ya? Iya. Di bawah Mas D waktu itu. Iya, benar. Dan sempat yang kita audisi ya, saya masih ingat. Iya, yang kontak sama perempuan deh kalau nggak salah ya. Yang sempat Mbak Syifa nangis waktu itu. Dan yang istimewa dari Mbak Syifa ini, kalau menurut saya ya, itu bisa on off mata batinnya. Jadi mungkin yang tidak semua teman-teman tahu. Iya. Ini awal mulanya gimana, Mbak? Dari kecil atau seperti apa? Aku sih nggak tahu. Jadi waktu aku kecil itu, kalau kata mamaku, emang aku sering mengalami hal-hal mistis. Jadi emang dari kecil emang sering ngeliat di jendela suka teriak, tuh ada itu kayak gitu. Cuman kan mungkin kalau orang tua mikirnya kalau anak kecil udah biasa kayak gitu. Dan pas aku tumbuh dewasa juga awalnya nggak ada apa-apa, sampai dimulai pas aku udah mulai SMP itu adalah trigger yang paling besar, karena waktu aku baru pindah ke rumah aku yang di Bekasi, aku dimimpiin berulang-ulang kali gitu, kayak aku dikejar sama Tante Kunti gitu. Terus aku bangun tuh ada cakaran di dada aku. Itu tuh lumayan banyak kejadian-kejadian sampai akhirnya aku ada mimpi. Itu mimpi yang jadi tolak ukur awal ibu aku ngerasa nih ada yang sesuatu nih sama anak aku. Jadi aku mimpi aku lagi jalan di suatu tempat, terus tiba-tiba aku ketemu sama neneknya ini lagi tiduran. Nggak tahu lagi jatuh apa emang lagi tiduran. Terus dia minta tolong sama aku, tolong cariin saya 3 kunci ya gitu. Terus dia ya udah tolong cariin saya 3 kunci. Terus aku cari kuncinya, aku cari-cari ketemu, ada yang di bawah lemari, ada yang di mana. Akhirnya udah aku cariin kuncinya, aku kasih ke dia. Terus dia bilang makasih sama aku, terus udah dia pergi kayak gitu. Udah dari situ abis itu aku mulai masuk SMP. Dan pas aku masa orientasi SMP itu aku jatuh sakit tiba-tiba di sekolah, bener-bener sakit, demam, nggak jelas pokoknya. Terus habis itu dibawa ke UKS malah makin parah, dan pas dipulangin ke rumah, pokoknya hal terakhir yang aku ingat, aku dibalurin bawang merah sama nenek aku sama mamaku. Tapi abis itu aku nggak inget apa-apa. Yang
aku ngerasanya aku tuh cuman lagi jalan di ruangan putih semuanya, tapi aku bisa ngelihat nenek aku sama ibu aku lagi ada di depan aku, tapi aku nggak bisa apa-apa, cuman aku lagi jalan aja di ruangan putih. Dan ternyata pas besok paginya aku sadar, katanya semalaman itu aku teriak-teriak, aku ngegaruk-garuk nenek aku sama mama aku sampai mataku putih semua gitu, nggak tahu kenapa gitu. Itu yang trigger awal, sampai akhirnya ibu nanya ke banyak orang, nih ada apa, terus katanya iya Syifa nih bisa kayak gini-gini, cuman mungkin dia masih masih lemah gitu, jadi dia sering ditempelin sama yang kayak gitu-gitu. Iya. Sampai sekarang masih terasa? Nah itu dia, jadi aku tuh on off, kalau misalnya lagi on ya kayak gitu, kayak yang pas lagi ketemu sama Om Hao. Aku nih kayak udah setahun ini lagi off, tapi ada beberapa saat dimana kayak ya aku masih ngerasain gitu, masih ngerasa, cuman ya kontaknya nggak sebesar kalau aku lagi on gitu. Kalau lagi on kan aku sampai mungkin bisa komunikasi gitu sih. Iya, untuk saat ini on atau off? Nggak tahu sih, aku ngerasanya lagi nggak terlalu on, cuman emang dari kemarin tuh aku lagi nggak tahu sih, lagi kayak, makanya mamaku kan tahu mau ketemu sama Om Hao. Dia bilang, kenapa ya Kak? Soalnya yang ngerasa bukan aku doang ternyata. Jadi orang-orang di rumah aku lagi ngerasa kayak ada sesuatu yang lagi ngeliatin kita, tapi kita nggak tahu nih ada apaan gitu. Soalnya aku kayak gitu. Kalau aku kan karena karena aku tuh nggak bisa ngeliat jelas gitu. Jadi aku tuh kalau ada kayak gitu-gitu pasti aku denial dulu. Aku nggak mau jadi apa sugesti doang gitu. Jadi aku selalu kayak, aduh, ini kayak ada yang ngeliatin deh, enggak, ini enggak ada yang ngeliatin kok gitu. Tapi kadang kayak rasanya makin besar gitu di belakang, jadi semakin aku denial, dia semakin kayak mau nunjukin nih ada gue di sini gitu. Jadi nggak tahu sih lagi kenapa, makanya aku kayak lagi, aduh ada apa ya gitu. Iya, jadi tentunya ini berbeda Mbak dengan 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun lebih lah ya gitu. Ketemu waktu itu memang lebih terpressure dan masih merasa dengan hal ini itu belum bisa mengendalikan dan belum nyaman gitu. Tapi ketika hari ini ketemu, lebih bisa mengabaikan itu posisinya. Jadi tidak terlalu tertekan ya, karena waktu itu salah satu Mbak Syifa ini gampang sekali sebenarnya mediumisasi sebenarnya. Gampang sekali masuk, tetapi dalam artian bisa 100%. Jadi kadang melihat satu dirinya itu kok di tempat lain, kenapa saya di sini? Iya, gitu. Itu sering banget terjadi. Makanya itu juga yang ngebuat aku tuh takut tidur sendiri sampai sekarang. Karena aku sering banget mimpi, tapi kayak bukan mimpi. Jadi kayak aku ada di tempat lain. Jadi sering diceritain sama mereka gitu loh. Itu yang ngebuat aku takut banget tidur sendiri. Karena aku takut kayak nggak bisa balik apa gimana gitu. Iya, pernah seketika mau tidur itu ini Mbak, tindihan atau sering banget. Atau ini rep-repannya. Iya, itu sering sih. Iya, karena masuknya sebenarnya akan lebih mudah untuk perjalanan spiritual atau ruhnya itu keluar, memang sangat sering sekali kejadiannya. Jadi kalau kita hubungkan ini sebenarnya memiliki satu kepekaan untuk interdimensional yang sangat kuat Mbak Syifa ini. Kalau saya ketika menggunakan hal ini untuk melihat ke masa lampau gitu, Mbak Syifa sebenarnya ada keahlian untuk itu. Jadi mempergunakan energi yang ada di sekitarnya atau portal dimensi ya, antar dimensi untuk berpindah dengan cara yang cepat. Tetapi memang kadang mengabaikan hal itu. Tapi ketika frekuensi itu mendekat, kemudian serasa frekuensi itu dilakukan atau ditolak, itu justru semakin kuat, terutama ditolaknya itu. Jadi seperti posisi dari jauh, kemudian aku nggak mau lihat itu, malah justru dia mendekat gini. Iya benar sih, itu sih yang selalu terjadi. Malah yang waktu terakhir yang paling aku ingat itu, jadi aku lagi dari Bandung, kan memang rumah ayahku di Bandung, jadinya lagi perjalanan melewati tol Cipularang itu, aku lagi duduk aja di jalan di belakang berdua sama adikku, terus tiba-tiba kok aku ngerasa kayak ada yang ikut di sebelah aku kan. Tapi ya balik lagi itu karena aku denial, jadi enggak ada apa-apaan kok. Sampai akhirnya aku tidur, kebetulan aku lagi tidur sama nenek aku di kamarnya. Terus sebelum aku tidur, aku ngerasa makin gak enak, aku ngerasa ini sepertinya emang ada sesuatu yang ngikutin aku gitu. Sampai akhirnya pas aku balik badan mau tidur, ini nenek aku tuh tidurnya bener-bener aku di pojok sini, nenekku di pojok sini gitu. Pas aku tidur balik badan gini tuh ada yang meluk aku dari belakang. Terus aku kayak,
Ya udah yuk, kalau mau cerita ayo nggak apa-apa. Terus bener-bener aku merem nih, bukan kan kalau kita mimpi tuh kadang kayak ada prosesnya gitu ya. Ini tuh aku merem, aku udah ada di suatu tempat. Dia ngebawa aku kayak ke kebun atau rawa-rawa gitu. Dia ngasih tahu dia kayak kembang desa gitu, pokoknya cantik. Dia ngasih tahu aku kartu pelajarnya. Dia dibawa ke situ sama beberapa pemuda dan ya dilakukan sesuatu yang nggak baik dan akhirnya dibunuh. Badannya ya ditaruh di situ dan intinya dia minta tolong sama aku buat kasih tahu ke keluarganya dan minta ditemuin badannya gitu. Cuman kan kalau kayak gitu kayak apa ya? Aku nggak bisa bantu apa-apa, paling aku bisa bantu berdoa aja kan, karena kan itu di luar kuasa aku gitu. Ya, kalau itu boleh tahu, berarti settingannya masih tahun-tahun ini, Mbak? Maksudnya itu kayaknya masih belum lama ya? Belum lama deh, soalnya bajunya juga masih baju sekolah yang baru gitu, bukan zaman dulu bajunya. Ya, selama ini pernah mengalami hal yang serupa, tapi pernah ketarik ke satu masa yang lebih jauh nggak? Misal kerajaan atau zaman Belanda atau apa, pernah nggak sih, Pak? Aku lupa, tapi yang paling mungkin yang waktu itu yang Om Hao juga pernah lihat si penari itu kali ya, karena waktu aku mimpiin dia itu orang-orang yang pakai bajunya tuh memang baju-baju kebaya gitu. Yang aku mimpi, yang aku ketemu dia, orang-orang lagi pada nari. Dia lagi nari di atas sesuatu gitu ya, di atas panggung. Terus orang-orang di sebelahnya yang lagi joget itu ya pakai baju-baju Jawa gitu. Jadi itu sih paling. Tapi kalau yang sejauh dulu aku nggak inget sih pernah apa. Iya, sebenarnya bisa disimpulkan satu kepekaan yang Mbak Stipa miliki ini nge-flashback sesuatu hal. Dan kadang ketika bertemu dengan seseorang itu juga bisa secara sekilas dapat gambaran orang itu gitu. Jadi gambaran sebelumnya itu seperti apa gitu. Yono bilang tidak, tapi feeling dan penggambaran dari orang itu bisa tahu gitu, Mbak. Ini pernah ngelakuin apa, pernah pergi kemana, aktivitas yang pernah dilakukan itu apa. Kadang mendapatkan gambaran itu. Jadi kalau untuk melihat ke belakang itu Mbak Sipa memiliki satu kemampuan yang frekuensinya cukup kuat. Tapi memang ini sering diabaikan itu. Tapi salahnya ketika diabaikan justru ditariknya semakin dalam. Dan komunikasinya itu bukan berarti yang komunikasi dengan satu entitas yang sekarang ada gitu, tapi entitas yang dia berasal dari satu peristiwa yang dulu pernah terjadi. Iya, sering gitu. sih. Makanya kadang aku maksudnya kalau di rumah aku tuh ibu sama adik aku sering banget nonton KTJ atau Diary Misteri Sarah. Aku tuh sering nggak mau nonton karena aku takut yang ada di sana tuh ke bawah sama aku, karena bisa kan, maksudnya mereka kan nggak terbatas. Aku tahu mereka nggak terbatas ruang dan waktu. Aku takutnya pas aku nonton, aku keinget atau mereka merasa terpanggil atau gimana, karena pernah kejadian itu sekali. Waktu episode Diary Misteri Sarah yang sama KTJ yang mana gitu, aku lupa. Terus aku ngerasa aku diikutin sama sosok ini, akhirnya aku kayak, aku nggak mau lagi nonton kalau kayak gini gitu. Itu bisa kan ya, Om? Iya bisa. Dan bahkan ketika kita nonton atau kita membaca atau kita membicarakan tentang cerita horor ya, atau mistis atau misteri, terkadang entitas yang kita bahas itu belum tentu dia datang, Mbak. Bisa jadi akan datang, bisa. Tetapi ketika yang ada yang nampak di sekitar kita itu bisa berasal dari apa yang ada di sekitar kita dan mencoba untuk membaca pikiran kita, mengcopy paste, menyerupakan. Ini asumsi yang kedua. Tetapi memang ada di beberapa kejadian, misal itu yang ditulis atau itu yang diceritakan, entah itu di YouTube ataupun TV ya, misalkan penelusuran kemana, memang mereka bisa datang secara langsung karena entah itu gambar, lukisan, layar HP pun ya, itu adalah gerbang antar dimensi. Ketika tahu diomongkan, menggunakan media ini untuk mendatangi kita dengan tujuan-tujuan seperti interaksi atau eksistensi. Interaksi salah satu tujuannya apa? Biasanya, ketika mereka meninggalnya tidak tenang, minta tolong, doa lah paling enggak. Tapi terkadang yang sudah meninggalnya cukup lama ya, bahkan ada yang puluhan, bahkan ratusan tahun, minta dicarikan ini itu bisa bersifat manipulatif. Itu terkadang gitu. Nah, ini juga yang seru waktu itu buku-buku KTJ juga ya, Mbak ya. Itu sempat waktu kita ngobrol setelah selesai acara itu sempat Mbak Siva yang saya ingat mual waktu itu. Terus akhirnya ada pembersihan. Bener.
Itu tuh waktu aku pertama kali ketemu sama Om Hao juga itu emang aku nggak ngerti sih, mungkin aku efek ada si penari tersebut yang ngebuat aku juga lagi sensitif banget, terus ditambah juga memang programnya yang lagi seperti itu bener-bener apa ya, kayak rasanya kayak sesek banget, dada aku tuh kayak mual semuanya, aku sampai udah pusing banget di dalam situ. Makanya waktu pembersihan tuh udah gitu kayak ajaib banget, aku pertama kali ketemu Om Hao kan, Om Hao mau pembersihan kan, terus dia kayak, iya coba Mbak masukin tangannya gitu, ntar kalau udah panas bilang, so kayak, kok panas tiba-tiba ini ruangan ber-AC. So kayak, wah ada apa ini gitu. Tapi ya itu sih, itu mungkin salah satu pengalaman luar biasa aku. Itu bahkan katanya pas aku nangis, katanya lampu di backstage-nya sampai sampai kedip-kedip. Iya. Sampai kedip-kedip. Dan yang kita rasakan yang sebelum mulai itu loh Mbak, yang di bangku penonton. Iya, itu sih yang keras itu soalnya. Itu soalnya kayaknya rame banget tuh di situ kan, keisi semuanya. Iya, kalau selama ini Mbak ngomong-ngomong waktu syuting ya, film misalkan, ada pengalaman-pengalaman horor nggak yang dirasakan? Sering sih, mungkin kalau syuting kan karena kita ada di tempat-tempat yang kadang mungkin jarang ditempatin sama orang. Atau cuma dipakai waktu syuting doang gitu. Jadi aku sering banget, kayak waktu itu aku pernah, waktu itu sinetron, udah lama banget, udah aku SMA kalau nggak salah. Itu juga aku lagi sensitif banget. Jadi entah kenapa nih Om Hao, aku tuh maksudnya kalau ada suatu entitas yang mendekat ke aku, kalau dia nggak bisa masuk ke aku, ntar dia mentalnya pasti ke orang-orang di sekitar aku yang mungkin lebih sensitif, lebih apa ya, yang lagi sakit atau yang lebih mudah gitu. Jadi waktu itu aku lagi minum kopi di ayunan sama 3 orang teman aku. Terus azan maghrib, kita nggak masuk ke dalam. Terus pas lagi minum kopi gitu, kita terus cerita-cerita, tiba-tiba kok bau busuk kayak ini, bau apa ya? Tapi nggak ada kotoran kucing, nggak ada apa di sekitar situ, dan bukan bau itu gitu loh, bau busuknya tuh beda gitu. Ini ada apa ya gitu. Akhirnya kita ke bawah, akhirnya kita masuk ke dalam. Abis masuk ke dalam tuh aku udah mulai nggak enak, perasaan aku udah, aduh ini ada apa ya, kok berat banget ini aku gitu. Nah itu tuh aku baru on, dan maksudnya waktu itu aku masih di masa yang aku masih nggak ngerti apa-apa. Jadi aku nggak tahu nih aku kenapa, aku ngerasa nggak enak badan tapi kok nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya aku ngomong sama mamaku, ibu aku kenapa ya gitu. Akhirnya ibu aku bawa aku ke mobil, terus dibaca-bacain surat-surat sama ibu aku. Terus pas aku keluar dari mobil, aku mau take, terus lagi di ruangan make up nih, lagi touch-up, tiba-tiba teman aku dari yang pakai sepatu sebelah aku, tiba-tiba dia langsung ngambil HP-nya, dibanting, dia langsung teriak kencang banget, langsung teriak-teriak, aku udah lupa dia teriak-teriak apa. Itu bener-bener rame banget. Itu anaknya badannya kecil, mungil, dia kesurupan keluar masuk itu sampai kita mau take itu dari jam 6:30, jam 7 sampai jam 12:30 kita nggak bisa take sama sekali. Karena dia keluar masuk dan nggak ada yang tahu gimana cara nangininnya. Akhirnya nggak tahu itu emang bawaan yang ngejaga dia dari lahir apa gimana, tuh kayak ada dewi gitu, dia membersihkan dirinya sendiri gitu. Tapi yang terakhir itu kita pikir kan udah keluar, udah selesai semuanya, terus kayak iya udah dibercandain, terus tiba-tiba aku lagi peluk dia, tiba-tiba dia ngeliatin aku matanya kayak gitu, terus kayak kopi pahit, mana kopi pahit, dia langsung minta kopi pahit. Terus ya udah langsung pada, hah ini ada lagi. Terus intinya mereka bilang, jadi itu ada beberapa entitas yang keluar masuk dan mereka ngerasa terganggu dengan kita yang di sana. Tapi trigger awalnya adalah karena salah satu makhluknya nggak terima kalau kita minum kopi dan nggak nawarin dia. Jadi yang kita lagi di ayunan itu adalah trigger awalnya. Jadi katanya, iya kenapa minum kopi tapi nggak nawarin yang ada di sini gitu. Iya, seenggak-enggaknya dikasih 1 gelas taruh bawah gitu ya. Iya, jadi maksudnya kan kita yang nggak ngerti kadang kayak, loh emang perlu ya, kan kita juga nggak tahu dan nggak ngerti gitu loh. Jadi dari awal kayak gitu aja bisa menyebabkan masalah yang sebesar itu gitu loh kadang-kadang. Itu salah satu pengalaman aku sih, karena itu yang ngebuat aku belajar juga kalau ya harus permisi gitu. Jadi sisanya kalau misalnya pengalaman di lokasi syuting mungkin karena aku udah
udah banyak terbiasa sama yang kayak gitu-gitu, jadinya ya itu aja sih. Mungkin kalau masuk ke suatu tempat aku bilang permisi, aku lebih paling sering aku ngomong dalam hati, tolong jangan ganggu ya please banget, aku lagi capek, aku cuman pengen kerja doang kok, aku bilang gitu. Jadi biasanya gitu, tapi somehow mereka nya ngerti dan nggak digangguin gitu loh, malah gangguin yang lain gitu. Yang di kanan kirinya ya Mbak ya? Ya betul. Yang apa, teman-teman atau orang di sekitarnya yang kena ya? Aku sering banget kayak gitu, makanya itu berapa kali terjadi. Misalnya ada satu temen aku, dia gampang banget kesurupan, yang kesurupan nggak dikontrol gitu. Itu pernah di apartemen aku baru pulang, aku baru nyampe di lobi, aku keluar sama teman-teman aku, terus ibu aku udah bilang, Kak kamu dari di bawah baca doa ya gitu, terus disuruh biasa ibu-ibu buang ludah ke sebelah kiri. Aku nggak ngerti itu ngaruh nggak sih Om, suruh buang ludah ke sebelah kiri katanya gitu. Terus kenapa emang? Udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku naik ke atas, aduh perasaan aku makin berat, kok ini aku makin berat gitu. Pas aku nyampe, aku ngerasa gede banget badan aku, terus tiba-tiba aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ngedorong aku buat nangis. Terus aku nangis, nangis. Dibacain doa apa segala macam, aku berhenti nangis. Tiba-tiba teman aku yang tadinya nggak apa-apa langsung ketawa-ketawa sambil nari-nari. Kalau ini udah merasa agak dingin, terus kemudian hangat, berarti nanti sudah aktif, tapi saya jaga dari sini. Tapi saya tanpa menyentuh ya Mbak ya. Ini. Aduh iya lagi. Itu di sana. Tapi sering kali juga misalnya kayak aku nggak ngerti ya, aku tuh di dunia entertainment sering dikirimin sesuatu sama orang yang nggak suka gitu. Iya. Mungkin aku tuh lebih